Di tanah Sunda yang permai, lahirlah seorang putri jelita bernama Dyah Pitaloka Citraresmi. Ia adalah putri dari Raja Linggabuana Wisesa dari Kerajaan Sunda. Kecantikannya tak hanya terpancar dari parasnya, tapi juga dari hati dan budinya yang luhur. Kabar tentang keelokan sang putri menyebar ke seluruh penjuru Nusantara, hingga sampai ke telinga Hayam Wuruk, Raja Agung dari Kerajaan Majapahit. Hayam Wuruk, yang saat itu sedang mencari permaisuri, terpesona oleh cerita tentang Dyah Pitaloka. Tanpa pernah bertemu, hatinya sudah tertambat. Ia pun mengirimkan surat pinangan resmi ke Kerajaan Sunda. Tentu saja, ini adalah sebuah kehormatan besar. Menyatukan dua kerajaan besar melalui pernikahan akan membawa kedamaian dan kemakmuran. Raja Linggabuana pun menerima lamaran tersebut dengan sukacita. Persiapan beser-bisaran segera dilakukan. Rombongan kerajaan Sunda yang dipimpin langsung oleh Raja Linggabuana berangkat menuju Majapahit untuk mengantar Dyah Pitaloka ke pelaminan. Mereka tidak datang dengan tangan kosong, melainkan membawa serta para bangsawan dan pasukan pengawal sebagai bentuk penghormatan. Mereka membayangkan sebuah upacara pernikahan yang megah dan penuh kebahagiaan. Setibanya di lapangan Bubat, sebuah area di dekat ibu kota Majapahit, rombongan Sunda disambut. Namun, ada sesuatu yang terasa janggal, bukan sambutan hangat yang mereka terima, melainkan tuntutan yang mengejutkan dari Mahapatih Gajah Mada. Gajah Mada yang terikat pada sumpah Palopania untuk menyatukan Nusantara di bawah Panji Majapahit. Melihat pernikahan ini dari sudut pandang yang berbeda, ia menganggap kedatangan Putri Dyah Pitaloka bukan sebagai calon permaisuri yang setara, melainkan sebagai tanda takluknya Kerajaan Sunda kepada Majapahit. Gajah Mada menuntut agar Dyah Pitaloka diserahkan sebagai upeti, sebagai simbol bahwa Sunda kini berada di bawah kekuasaan Majapahit. Tentu saja, permintaan ini adalah sebuah penghinaan besar bagi kehormatan Kerajaan Sunda. Raja Linggabuana murka. Ia datang sebagai seorang ayah yang mengantar putrinya untuk sebuah pernikahan terhormat, bukan untuk menyerahkannya sebagai tanda takluk. Harga diri dan martabat kerajaannya diinjak-injak. Negosiasi pun menemui jalan buntu. Gajah Mada bersikeras pada pendiriannya, dan Raja Linggabuana menolak menti-menta untuk tunduk pada penghinaan tersebut. Suasana yang seharusnya penuh sukacita berubah menjadi tegang. Perbedaan pandangan ini akhirnya memicu pertumpahan darah. Perang yang tak seimbang pun tak terhindarkan di lapangan Bubat. Pasukan Sunda yang jumlahnya jauh lebih sedikit harus berhadapan dengan pasukan besar Majapahit. Dengan semangat membela kehormatan hingga titik darah penghabisan, mereka bertempur dengan gagah berani. Raja Linggabuana dan seluruh bangsawan serta prajurit Sunda yang ikut dalam rombongan gugur sebagai satria. Mereka memilih mati terhormat daripada hidup dalam kehinaan. Menyaksikan ayah, para kerabat, dan pengawal setianya tewas mengenaskan, hati Putri Dyah Pitaloka hancur berkeping-keping. Impiannya tentang pernikahan yang indah sirna berganti menjadi pemandangan lautan darah dan duka. Di tengah keputusasaan yang mendalam, Dyah Pitaloka mengambil sebuah keputusan tragis. Daripada jatuh ke tangan musuh atau hidup menanggung malu, ia memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Tindakan ini dikenal sebagai bela pati, sebuah pengorbanan suci untuk menjaga kehormatan diri dan negerinya. Ia menusukkan keris ke jantungnya, menyusul ayah dan para pahlawan Sunda yang telah gugur. Kisah cinta yang seharusnya menyatukan dua kerajaan besar berakhir menjadi salah satu tragedi paling memilukan dalam sejarah Nusantara. Peristiwa yang dikenal sebagai Perang Bubat ini meninggalkan luka mendalam, terutama dalam hubungan antara Sunda dan Jawa selama Barubadebot setelahnya. Hayam Wuruk sendiri konon sangat berduka atas kejadian ini, meratapi nasib calon permaisurinya dan kegagalan politik yang disebabkan oleh ambisi Gajah Mada. Dyah Pitaloka Citraresmi tidak hanya dikenang karena kecantikannya, tetapi juga sebagai simbol keteguhan, keberanian, dan pengorbanan demi harga diri. Namanya diabadikan dalam berbagai cerita rakyat, tembang, dan bahkan menjadi nama jalan di banyak kota di Jawa Barat sebagai penghormatan abadi. Kisahnya menjadi pengingat bahwa kehormatan terkadang harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Sebuah pelajaran tentang bagaimana ambisi dan kesalahpahaman bisa mengubah perayaan menjadi malapetaka.
Tragedi Putri Dyah Pitaloka adalah cerminan dari kompleksnya politik dan hubungan antar kerajaan di masa lalu. Ia adalah korban dari benturan dua kepentingan besar antara cinta dan kekuasaan. Meski raganya tiada, semangatnya untuk membela martabat bangsanya akan selalu hidup dalam ingatan sejarah Sunda dan Nusantara. Terima kasih sudah menyimak kisah tragis Putri Dyah Pitaloka. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita sejarah menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.